dari hobi ya bisa menghasilkan uang gitu Iya. kan. Nah untuk sekarang juga kita sekarang proses hunting pameran Akbar gitu. Yang kebetulan insya Allah akan kita selenggarakan di bulan Desember. Kita ingin nge-branding loh biar gimana caranya, karena di Bali Nuraga itu memang Bali terbesar di Lampung Mbak. Definisi dari fotografi itu apa? Karena kegiatan Blitz sendiri nggak hanya hunting dan pameran, jadi kita juga kalau untuk bagian pengurus khususnya itu ada yang namanya Blitz Peduli, ada yang namanya juga Blitz Store untuk bagian danus kewirausahaan, ada juga Blitz Edukasi selain kita dapat uang ya. Jadi kalau kita belajar fotografi sebenarnya fotografi itu apa ya, ketika kita bisa lagi gabut apalagi itu kita bingung mau ngapain, itu fotografi itu bisa kayak membangun mood kembali gitu Mbak. Dari berdirinya UKM Blitz pun itu udah ada prestasi Mbak, dari skala internasional bahkan. Nah, dari Halo, selamat malam. Ketemu lagi di Bincang Kampus. Nah, di Bincang Kampus hari ini saya sudah kedatangan narasumber dari UKM Blitz UIN Raden Intan Lampung, Riki. Halo Riki. Halo ya Kak Dini. Ya, mungkin boleh disapa dulu Riki. Oke, halo semuanya. Kenalkan saya Riki dari kegiatan mahasiswa dari UIN Raden Lampung yang bergerak di bidang fotografi. Iya, Riki ini nih ya, ketua umumnya ya. Ya benar sekali Mbak. Oke, jadi ini kan nama UKM-nya, ini kan UKM Fotografi Blitz Ya benar. yang ada di UIN Raden Intan Lampung ya. Jadi bersama dengan Riki ini kita hari ini akan membahas nih mengenai asyiknya belajar fotografi. Ya betul. Ya. Oke, tapi Riki sebelum kita bahas soal fotografi ini ya, saya ini pengen tahu dulu nih soal UKM-nya. Jadi ini UKM ini sudah ada sejak tahun berapa dan ini di bawah naungannya UIN langsung ya atau fakultas apa gitu? Ya. Sebenarnya kalau untuk UKM tersendiri kita dari berdiri sejak tahun 2003 Desember tanggal 23. Kebetulan dari sebelumnya berdiri pun unit kegiatan ini ya nggak langsung terbentuk sesuatu jadi kayak UKM gitu. Jadi kalau dulu memang lingkupnya masih kecil seperti kayak klub hobi fotografi yang mana itu dia orang ataupun dari kakak-kakak kita dulu sebagai pendiri dia kumpul dan ngobrol dan mereka menamai klub mereka itu ini loh klub fotografi gitu, dan berhingga sampai ketika itu ada yang memang dari rekomendasi dari pihak kampus ingin mengadakan yaitu jurusan fotografi. Makanya dari situ panjang sih sebenarnya untuk sejarahnya dari UKM Blitz sendiri, tapi hingga cerita untuk UKM Blitz sendiri berdiri sejak Desember 2003. Oke, udah cukup lama juga ya, udah sekitar 19 hampir 20 tahun ya. Ya, kurang lebih mau menginjak ke 19 tahun ya. Saat ini anggotanya ada berapa? Nah, kebetulan kalau UKM kita sendiri itu untuk anggota aktif ya Mbak ya, khususnya di Blitz sendiri itu ada sekitar 20-an kurang lebih. Karena kalau untuk kita hitung, kalkulasikan untuk dari anggota yang pertama hingga sekarang itu udah melimpah gitu, udah banyak gitu. Jadi kalau untuk sekarang untuk kapasitas anggota aktif itu sekitar 19 ya. Iya. Nah, tapi meskipun ini sebenarnya kan udah cukup banyak ya anggotanya ya, masih menerima anggota baru ya pastinya ya? Pasti dong, karena kebetulan juga untuk UIN sendiri kan ini baru proses untuk penerimaan mahasiswa baru nih. Jadi untuk sekarang kita lagi proses juga open recruitment. Nah, kebetulan sekarang juga UKM Blitz lagi apa ya? Ya open untuk anggota lah. Jadi dan untuk masuk jadi kategori anggota pun nggak banyak persyaratannya. Jadi ya untuk kategori syarat umumnya minimal mereka harus ya mahasiswa UIN sendiri. Yang kedua untuk semester kategori dari 1 hingga 3 gitu sih Mbak. Iya, mungkin syarat lainnya harus punya kamera gitu enggak ya? Oh enggak, karena banyak kan, nah benar, karena banyak kan kalau yang maba-maba khususnya itu kebanyakan yang kemarin request di DM nanya Kak UKM Blitz kalau mau daftar harus punya kamera ya? Oh enggak kata kita. Jadi yang terpenting UKM Blitz kalau mau gabung ya, jadi keinginan yang belajar yang sangat tinggi lah khususnya. Jadi kalau untuk Blitz nggak perlu deh namanya punya kamera dulu baru bergabung gitu, enggak. Meskipun belum tahu cara foto juga boleh ya gabung ya? Ya benar sekali Mbak, karena khususnya saya sendiri ya, mungkin saya bisa jadi seperti karena terima kasih untuk UKM Blitz lah ya. Jadi saya dulu ya dari awalnya gimana sih ini apa nama benda ini, hingga kayak cara ngoperasional, hingga saya bisa moto, bahkan saya bisa menghasilkan uang dari fotografi pun ya itu, karena saya dari awal masuk pun itu dari nol gitu. Iya.
Jadi nanti yang mau gabung di UKM Blitz ini jangan ragu karena nggak mesti harus punya kamera. Benar sekali. Iya, dan nggak mesti tahu caranya foto itu tuh gimana karena nanti kan bakal diajarin ya. Pasti. Diajarin sampai nol dan bahkan nanti kayak masnya lo bisa dapet duit juga Iya, dari foto benar. ya. Dari hobi ya bisa menghasilkan uang. Gitu Iya, kan. oke benar. Nah ini kan sudah hampir 19 tahun ya berjalan ya. Kegiatannya ngapain aja nih? Wah, kalau kegiatan ya Mbak, khususnya kalau kita padat banyak banget sih. Kebetulan kalau untuk orang-orang yang memang hobinya nyari kesibukan atau hyperaktif lah katakanlah, ya benar nih harus ikut gabung ke UKM Blitz karena khususnya kalau kegiatan Blitz sendiri selain kita untuk pembelajaran awal untuk materi, ada yang namanya proses hunting. Nah, kebetulan juga ketika memang nanti proses mereka setelah menjadi anggota muda, nanti mereka dikasih materi dan hunting. Nah, untuk sekarang juga kita sekarang proses hunting pameran Akbar gitu. Yang kebetulan insya Allah akan kita selenggarakan di bulan Desember gitu. Oke, nanti di pameran Akbar itu bakal ada apa itu? Oke, jadi kalau untuk pameran Akbar mungkin kita kasih tahu dari sekarang. Jadi kita akan memamerkan sebuah foto yang bertemakan kita mengangkat sebuah desa Bali Nuraga. Jadi baik dia arsitektural ataupun adat kebiasaannya maupun nanti kebiasaannya yang terpenting kebiasaannya sih sesuai dengan tema dari itu pameran sendiri yaitu habit art. Gitu. Kenapa kok yang dipilih desa itu? Karena kalau kita lihat sih Mbak, dari pameran-pameran yang ada di luar maupun di Lampung khususnya, kayaknya Bali ini memang belum pernah kalau untuk khusus di Lampung kita angkat. Karena kebanyakan mayoritas orang ataupun mahasiswa yang penggiat di bidang fotografi, mereka belum pernah gitu melaksanakan atau menggelar suatu karya yang bertemakan tentang Bali. Kalau Lampung mungkin udah sering dengan kopinya ataupun dengan tapisnya. Nah, kita di sini pengen nyari yang beda gitu. Dan memang untuk habit art sendiri atau pameran yang nanti kita akan selenggarakan ini dan masih proses juga itu sangat memakan apa ya, baik tenaga, pikiran, bahkan kita kan masih berstatus mahasiswa nih yang memakan waktu yang banyak sehingga kita juga harus pintar-pintar bagi waktu gitu, Mbak. Oke, ada berapa foto nanti yang bakal ditampilkan di pameran itu? Oke, kalau foto itu tergantung dari si pameris sih Mbak, ataupun si fotografernya nanti. Karena untuk syarat mungkin untuk karyanya ya, per orang itu 3 foto, tapi bisa lebih. Dan kebetulan kepanitiaannya ada ya hampir 20-an lah, gitu. Karena yang kita libatkan hampir semua anggota gitu. Oke, jadi nanti di pameran itu kita bisa lihat lah ya gimana kondisi dari si desa ini ya. Benar, sekaligus kita ingin nge-branding loh, biar gimana caranya, karena di Bali Nuraga itu memang Bali terbesar di Lampung, Mbak. Jadi ibarat walaupun dia rantau ke Waikanan, kemana, nah ibarat kemarin kan ada proses ngaben tuh. Jadi keluarga yang dari rantau keluar dari Bali Nuraga ataupun luar Lampung itu kembali lagi ke Bali Nuraga. Jadi pusatnya di sana untuk pelaksanaan kegiatan besar. Oke, di mana sih letak desanya tuh? Kebetulan untuk desa Bali Nuraga itu di desa Waipanji, yaitu di apa ya, di Lampung Selatan gitu kalian ya. Oke, jadi itu di desa itu benar-benar ada kehidupan warga Bali ya di situ. Bener ya. banget. Iya. Nah itu nanti kok pameran sendiri lokasinya bakal ada di mana nih? Nah, untuk lokasi kita sekarang ya diusahakan, memang untuk sekarang sementara belum ada Mbak. Cuman karena kita sekarang lagi mengusahakan itu insya Allah di mall gitu. Jadi kalau sebelumnya kan kita untuk pameran anggota muda, kan kita banyak nih pameran Mbak. Untuk fase yang anggota baru itu di kampus. Nah, untuk kita yang sekarang untuk skala yang membesar itu insya Allah di luar gitu. Iya. Oh jadi nanti itu semua hasil foto anggota Blitz ya? Ya. Iya. Nah, kan tadi kita balik lagi ke kegiatan itu ya, kegiatan Blitz ya. Jadi untuk anggota di awalnya itu bakal dikasih materi. Benar. Materinya seputar apa aja itu? Oke, kalau untuk materi ya nanti, tapi dia selepas untuk jadi calon anggota Mbak. Jadi kalau masih calon dia belum ada materi, nanti pas sikat ruangan. Nah selepas sikat lapangan nanti mereka baru dapat nih materi. Materinya apa aja? Kita nanti bakal ngasih namanya dasar-dasar fotografi, baik dia sejarah, pembuatan kamera lubang jarum, analog, bahkan nanti sampai ke teknik komposisi dan lain-lain. Itu untuk materi pendidikan dasarnya. Gitu. Nanti selepas pasca dia orang anggota muda ada lagi Mbak, namanya anggota tetap. Jadi nanti ada desain grafis, ada desain grafis, bahkan nanti untuk itunya ada keorganisasian juga. Ya gimana cara nanti untuk penerus kita sembari memang selesainya dari saya kepengurusan.
Oke, jadi baru dapat materi itu setelah jadi anggota muda. Iya benar. Kalau masih calon anggota? Jadi untuk calon anggota muda ini mereka masih ya status belum anggota, jadi mereka harus melewati tahap. Apa Nanti itu? ada wawancara, nanti ada lagi di ruangan. Nah, di ruangan nanti dikasih ibaratnya materi dasar banget lah gitu. Ibaratnya dia orang juga biar penasaran kan, oh ini loh fotografi gitu kan. Nanti baru ketika memang dia orang selesai fase itu masuk ke anggota tetap, baru mereka dapat penuh semua materinya. Oh, materi. Jadi materi seputar fotografi bakal Iya. diulas semua di materi itu. Nah, mungkin masih ada yang bingung ya. Definisi dari fotografi itu apa? Oke, membahas tentang fotografi banyak sih ya untuk teori-teori yang kita lihat. Kalau untuk fotografi sendiri itu memang dari kata dasarnya fotos and grapos, ini yang dari bahasa Yunani. Mungkin untuk artinya adalah yang melukis cahaya gitu kan. Jadi untuk kategori-kategori fotografi ini orang-orang yang berseni gitu Mbak. Jadi nggak mudah juga yang namanya kita berseni nggak langsung jadi walaupun kita menggunakan media kamera. Karena dalam kita membuat sebuah karya kita harus perlu namanya imajinasi, konsep yang matang dan bahkan teknis yang sesuai gitu kan. Jadi ya itu tadi untuk fotografi kita berasal dari bahasa Yunani yaitu fotos and grapos yang artinya melukis dengan cahaya. Oke, jadi itu ilmunya ya fotografi Iya, itu ilmunya, ya. pengetahuannya. Pengetahuannya seputar foto itu ya. Ha-ha. Nah itu tadi anggota tadi tuh bakal menerima materi soal fotografi tadi itu selama berapa bulan gitu? Nah untuk proses mereka itu kurang lebih hampir setahun sih Mbak. Jadi mereka bakal dapat nggak hanya fotografi, kebetulan di UKM Fotografi Blitz. Jadi nanti ada desain grafis tadi, ada bahkan teknik organisasian, dan bahkan masih banyak yang lainnya gitu. Oke, jadi materi yang dikasih bukan cuman soal Fotografi. Jadi banyak banget materi yang didapat di UKM Blitz dan itu semua bisa didapatkan gratis. Bener banget. Daripada kita belajar di luar kan belum tentu gratis ya. Ya betul. Nah jadi kalau untuk mahasiswa UIN nih khususnya rugi banget gitu kan. Kuliah doang ibaratnya pulang nggak dapat apa-apa kan. Iya, apalagi ini bisa jadi ajang cari cuan loh. Bener banget. Iya. Nah, setelah mereka dapat materi itu, nanti mereka bisa ikutin ya hunting ya. Ya jadi kan untuk ya di orang kan namanya masih baru mereka jadi masih awal ini kita kasih materi. Tapi selepas mereka udah paham, ayo kita ajak namanya hunting gitu. Jadi kan kegiatan kita ya materi, hunting, nanti ada yang namanya organisasi juga. Bagaimana cara kita mengabdi ke masyarakat juga ada. Karena kegiatan Blitz sendiri nggak hanya hunting dan pameran. Jadi kita juga kalau untuk bagian pengurusnya itu ada yang namanya Blitz Peduli, ada yang namanya juga Blitz Store untuk bagian danus kewirausahaan, ada juga Blitz Edukasi yang mana kita ngajar sekolah-sekolah gitu. Oke. Iya, nah itu hunting. Hunting kan dia harus pakai kamera atau bisa pakai handphone. Oke. Jadi kalau untuk hunting ya Mbak, khususnya itu semua bisa yang namanya kamera, mau dia handphone, mau dia kamera DSLR itu bisa semua. Balik lagi kalau seorang yang berseni itu kan ya orang yang di balik layar, orang yang menggunakan alat tersebut. Mau sebagus apapun, mau sejelek apapun, kalau orang yang memang mahir, otomatis karyanya ya bakal maksimal, bahkan terbaik lah gitu. Oh gitu. Jadi nggak penting ya itu mau pakai Iya, alat apa ya. benar. Tapi kemampuannya yang penting Benar. ya. Jadi meskipun dia pakai HP, kalau bisa jadi dia fotonya bagus gitu ya. Bisa jadi, apalagi sekarang ini kan beriring jalan waktu kan udah berkembang nih fotografi nggak hanya dengan kamera, bahkan handphone pun sekarang banyak yang menggemari gitu kan. Kayak sekarang juga udah mulai berkembang yang namanya komunitas smartphone fotografi gitu. Iya. Nah biasanya kalau hunting ini kemana aja nih? Oke, kalau masalah hunting kita banyak udah jauh-jauh sih Mbak. Yang terbaru aja deh, mungkin kalau yang sekarang ini kan di Bali tuh kita hampir seminggu di sana. Desa Bali itu ya. Ya, ada juga kayak kegiatan yang biasa diselenggarakan oleh seluruh mahasiswa, namanya Jambore Fotografer Mahasiswa Indonesia. Nah itu kemarin terakhir ya banyak lah. Nah insya Allah ini di Semarang katanya. Jadi jauh-jauh juga kita mainnya hunting juga, hunting bareng. Iya. Biasanya menjadi sasaran hunting itu apa sih? Mungkin tempat yang unik atau tempat yang gimana gitu? Oke, biasanya kalau kita UKM Blitz sendiri, biasanya hunting itu ada yang namanya tema dulu. Kita mau gambarin apa nih di bulan ini ataupun di minggu ini gitu. Oh tentang aliran landscape nih. Kemana nih kira-kira? Oh di sini.
Nah, kita harus ada analisis lapangan dulu. Kira-kira untuk lapangan ini pas nggak untuk kita ini? Kira-kira ada hambatan apa yang bakal kita alami nanti? Jadi untuk analisis data untuk di lapangan pun penting. Jadi gitu. Kalau kita untuk mengambil foto apa nih, kapan nih gitu. Jadi kita harus nentuin tema dulu Mbak kadang. Oh untuk bulan sekian kita ngambil landscape ataupun human interest. Gitu. Iya. Nah ini kan sering sih ada orang yang bilang ya, kadang udah dapat materi, susah nih diaplikasikan ke praktek. Benar. Iya. Sering kejadian nggak kayak gitu di Blitz? Ada sih, cuman nggak, karena kita namanya pengkaderan ya gimana caranya anak ini pinter satu, gimana caranya pinter semua. Ya seenggaknya walaupun dia nggak bisa pinter kayak yang lain, dia paham gitu. Walaupun kan kebanyakan anggota juga dia nggak paham nih dengan materi gini ngejelasin. Cuman ketika dia udah megang kamera, lama banget tuh nyari foto, itu malah hasilnya lebih bagus. Jadi gitu Mbak. Jadi nggak apa ya, nggak bisa dipukul rata gitu kalau harus bisa semua. Pasti ada aja bisa. Pasti ada aja yang bisa dan ada juga yang kesulitan gitu ya. Ya, tapi ya lama-lama dia bisa menyesuaikan diri dengan memahami dengan proses dia selaku nanti anggota muda, nanti bisa menjadi mbak abang, nanti dia bakal lebih dewasa, lebih memikirkan sesuatunya. Iya. Nah selama hunting ini mungkin pernah ada kesulitan nggak, atau mungkin pernah ada pengalaman menarik gitu? Kalau kesulitan Enggak ya? alhamdulillah nggak ada sih Mbak. Cuman mungkin akses jalan satu, mungkin sinyal, karena kan kita untuk di lokasi pun perlu namanya referensi tuh, nyari-nyari juga gimana cara kita modifikasi lagi kan. Nah, itu sih kalau hambatannya. Mungkin kalau hal-hal unik ya yang mistis mungkin sih Mbak, yang kita sering alami di lapangan gitu. Oh, pernah sengaja nggak nih ngambil lokasi foto, tempat ini angker, foto lah di situ gitu, pernah nggak? Kalau kita langsung pengen foto enggak sih Mbak, cuman kayak kebanyakan ada diganggu tiba-tiba, ya udah kita mending jaga diri aja, jangan sampai kita ganggu juga gitu. Iya. Nah ini aku pengen tahu nih, mungkin yang lihat juga pengen tahu, apa sih asiknya belajar fotografi selain kita bisa dapat penghasilan dari situ? Oke, selain kita dapat uang ya. Jadi kalau kita belajar fotografi sebenarnya fotografi itu apa ya? Ketika kita bisa lagi gabut, apalagi itu kita bingung mau ngapain, itu fotografi itu bisa kayak membangun mood kembali gitu Mbak. Apalagi kayak mood itu lagi jelek tuh. Karena saya yang ngalamin sendiri ya. Kayak mana ya, galau ataupun apa gitu kan, saya bawa kamera itu kayak ngeliat sesuatu momen-momen ataupun situasi yang ada di sana jadi berubah gitu. Jadi kayak membangkitkan semangat lagi gitu. Oh gitu, jadi bisa membangkitkan mood lagi ya, menghilangkan rasa jenuh. Menghilangkan rasa jenuh gitu, jadi sambil jalan-jalan sambil ambil foto. Iya benar. Nah kalau kita mau belajar fotografi ini, apa sih yang harus diperhatikan itu? Oke, kalau belajar fotografi ya yang terpenting kita kan harus paham dulu nih yang namanya materi tadi. Unsur-unsur fotografi harus kita pahami juga. Makanya kita ketika memang mengambil gambar khususnya, kita lihat apa nih kira-kira unsur fotografi yang penting harus kita masukkan. Oke, misalnya kita ngambil foto human interest katakanlah. Apa nih yang membuat human interest bisa menjadi lebih bagus dengan komposisi kah ataupun dengan tekniknya gitu. Jadi harus dilengkapi dengan unsur-unsur fotografi juga sih. Gitu. Iya. Nah, aku pernah dengar ini ya, ini mohon maaf ini kalau salah ya, katanya kalau kita ngambil foto itu sebenarnya kalau kita paham foto itu ada ceritanya. Benar. Gitu ya. Jadi kalau kita khususnya juga yang di pameran ya Mbak ya, banyak kadang orang nanya ini maksudnya apa sih gitu. Walaupun udah ada caption ya untuk penjelasan foto. Nah, jadi kadang ada foto yang memang kita nggak hanya kita abadikan untuk kita pajangan. Jadi kadang ada sesuatu yang ingin kita sampaikan. Makanya di balik sebuah foto kadang ada yang foto yang bercerita itu tadi. Jadi ketika kita kemarin contoh di pameran lawas. Jadi kita angkat tema lawas itu yang ibaratnya bernostalgia. Jadi anak kecil main kelereng, anak kecil main bakia. Gitu. Jadi ketika orang lihat foto, oh iya ya saya pernah kayak gini gitu. Jadi seakan-akan ada interaksi antara foto dan si penikmat foto. Gitu. Iya, oke. Jadi yang menikmati foto itu, yang melihat foto itu bisa melihat ya cerita yang mau disampaikan orang yang ngambil foto itu. Tapi kalau Ricky pribadi itu ya, Ricky kesulitan nggak sih itu mengambil foto itu, gimana caranya foto ini dia bisa bercerita gitu? Ya, kalau foto itu memang nggak mudah sih, namanya kita berkarya nggak ada ya titik di mana kita susah dan mudah gitu kan.
Kalau masalah susah ya banyak, sering malah. Makanya itu pentingnya tadi referensi tadi. Gimana cara ada referensi, kita modifikasi gitu. Iya, tapi kalau belajar ya itulah ya, Iya, pasti bisa ya. Dan pasti belajar bisa. itu nggak instan. Benar banget. Iya. Nah, kalau UKM Blitz sendiri nih udah pernah meraih prestasi apa aja nih? Oke, dari berdirinya UKM Blitz pun itu udah ada prestasi Mbak, dari skala internasional bahkan. Nah mungkin ya saya akan sampaikan yang sekarang baru-baru ini di pengurusan saya khususnya. Dan kemarin alhamdulillah juara 3 nasional untuk kategori apa ya, di mau jadi aplikasi. Bahkan kemarin juara 1 nasional Hari Tempe Nasional, dan yang khususnya di Lampung itu ada Walhi yang dari lingkungan itu juara 3. Bahkan KPK Tahura pun itu dapat juara foto terbaik. Masih banyak lainnya gitu untuk di pengurusan tahun ini. Iya. Nah, jadi kalau kita mau belajar fotografi sekaligus bisa dapat prestasi, ya gabung di UKM ini. Iya. Nah, itu selain fotografi tadi masih banyak ya kegiatan lainnya di UKM ini ya? Ya, banyak banget tadi, kayak hunting ya kan, ataupun Blitz edukasi, Blitz peduli, banyak banget pokoknya. Blitz edukasi itu apa? Jadi Blitz edukasi itu ya gimana caranya kita ke sekolah-sekolah yang mana di sekolah itu ada kayak memang basic dia multimedia ataupun fotografi, kita masuk ke ranah sana, kita ajarin anak-anak sekolah itu gimana cara moto, bahkan gimana cara mengoperasional, ya selayaknya anggota baru lah di UKM Blitz gitu. Nah yang gimana caranya nanti ketika memang mereka selesai dari jenjang sekolah, yang walaupun nanti ada yang nggak kuliah katakanlah, ya dia orang udah punya basic, udah punya skill gitu, nggak bingung ketika mereka selesai dari sekolah itu. Oke, itu dilakukan rutin berapa kali setahun? Nah kebetulan untuk sekarang ini, kemarin kan kalau tahun kemarin sebelumnya itu kan pandemi, jadi kita terkendala, jadi kita pakai meeting Zoom gitu kan. Kalau sekarang udah mulai ke sekolah itu offline ke sekolah, kemarin terakhir di Gajah Mada gitu. Sebenarnya kita pengennya hampir semua sekolah sih Mbak, pengennya target. Cuman ya gimana caranya untuk satu sekolah ini berkelanjutan, jadi nggak cuma sekali doang gitu pengennya. Sekolahnya apa nih, SMP, SMA? Ya kalau memang SMP-nya pun ada ekstrakurikuler untuk fotografi, ya kita bakal masuk ke sana. Tapi untuk sekarang ini lebih banyak ke sekolah menengah atas sih Mbak khususnya. Oh, jadi berbagi ilmu juga lah ya, untuk anak-anak sekolah ini ya. Benar banget. Iya. Nah itu tadi selain UKM Blitz Peduli, terus ada apa lagi tadi kegiatannya? Ya kalau ya itu kalau kegiatan itu ya kegiatan yang ada di badan kepengurusan kayak Blitz Store, itu tentang gimana caranya kita untuk UKM Blitz ini mandiri. Entah kita usaha membuat kayak merchandise, gantungan kunci gambar fotografi ataupun baju gitu dengan desain fotografi gitu sih. Kalau untuk Blitz Store. Oh gitu, jadi itu dijual? Ya, Blitzpreneur. Kalau Blitz Store ya tadi salah, Blitz Store itu kalau untuk kita peminjaman barang-barang gitu, kayak misal palu ataupun perlengkapan untuk unit kegiatan mahasiswa. Terus tadi ada juga kegiatan pengabdian masyarakat ya? Ya. Itu apa yang Blitz Peduli tadi kah? Ya, apa beda jadi lagi? kalau di tahun ini kita pengennya sih gimana cara ada nama ekspedisi. Jadi harapan kami itu gimana cara untuk anggota muda ini apa yang mereka dapat bisa dituangkan ke masyarakat gitu, baik dia untuk melatih skill, baik mereka yang cara dia orang bermasyarakat dengan organisasinya gitu sih Mbak. Kalau sebelumnya udah terlaksana belum itu? Kalau sebelumnya terlaksana tapi dengan beda teknis. Jadi kalau ekspedisi yang kemarin kita main keluar, kita belajar di luar, nanti kita aplikasiin di dalam gitu. Terakhir kita di Pulau Jawa lah gitu main. Iya. Terus apalagi nih kegiatannya, banyak ya kayaknya ya? Banyak. Karena mau akhir pengurusan juga, akhir tahun banyak banget gitu. Ya nanti insya Allah di tanggal 23 kita akan turun lomba fotografi yang Peksimiprop kalau nggak salah ya, bukan seni mahasiswa untuk provinsi. Dan nanti juga insya Allah tanggal 25 kan kalau pelaksanaan 26 sampai 28 itu Jambore Fotografer se-Indonesia nasional itu yang dekat-dekat ini. Dan ada juga pameran anggota tetap. Untuk yang udah anggota muda ini mau pameran lagi ya Mbak. Di mana? Nah itu kebetulan udah disurvey di kafe-kafe sih. Kalau tempatnya nanti kita pastiin lagi. Iya, nanti pasti ada di Instagramnya Blitz Ya ya. benar, kita update nanti di Instagram.
Itu tadi aku tertarik ada namanya jambore fotografi tadi itu. Ternyata ada juga ya jamborenya. Ada. Ya? Itu ngapain aja biasanya jambore itu? Nah, kebetulan kalau untuk jambore fotografi itu biasanya kegiatannya ya selain hunting, kumpul bareng, diskusi bagaimana sih sistem yang ada di UKM kalian, bagaimana sih sistem ini. Jadi saling tukar pikiran di sana, Mbak. Selain di hunting, selain di orang diskusi gitu. Jadi berbagi ilmu ya. Ya, dan mereka pun kadang sering mengadakan lomba pastinya, lomba foto. Iya. Nah, kalau aku mau tanya nih ke Ricky nih, dulu tuh Ricky tuh kok bisa tertarik gabung di UKM ini? Awalnya gimana, Ricky? Oke. Jadi kalau dulu ya pas masih mahasiswa baru, Mbak. Kalau awal sih kan bingung tuh, nggak tahu apa yang namanya UKM, nggak tahu apa yang namanya organisasi. Tapi tiba-tiba temen nawarin kan, namanya kita anak kos kan, rame. Saya gabung di sini, ini gabung di sini. Biasanya saya kemana gitu kan, bingung. Oh tiba-tiba ada nih yang ngajak, ayo kita ke Blitz katanya daftar. Tapi kan udah tutup, nggak bisa kok katanya, nanti kita ngobrol sana, penting kamu niat mau belajar sana katanya. Saya langsung daftar ya gitu deh, langsung aja sampai sekarang gitu. Jadi daftar itu iseng, bukannya emang ada niat gitu, bukan? Enggak, memang iseng dulu kebetulan sampai sekarang gitu. Sampai sekarang. Dan waktu Ricky gabung juga, waktu itu Ricky masih benar-benar nol ya, nggak tahu itu foto Nol itu banget, gimana. nol banget, dari nol, nggak bisa foto, nggak bisa ngedesain, bahkan sekarang ya alhamdulillah gitu. Oh dulu mungkin tahu ya foto ya, tapi fotonya taunya asal jepret aja gitu. Ya bener. Nggak tahu nih fotonya apa gitu maksudnya gitu, yang penting foto aja gitu. Terus sekarang bisa ngedesain juga, desain apa itu? Ya kalau sekarang kan kita desain pamflet, desain banner sekarang, bahkan yang kayak ID card gitu. Iya, wah berarti kalau kita gabung di UKM Blitz ini ya, itu ilmu yang didapat itu tuh bisa banyak banget. Selain foto, bisa juga dapat ilmu desain. Ya, terus bahkan videografi yang lupa saya sebutkan. Iya. Jadi ilmu itu bisa dapat ilmu soal foto, soal desain, soal video juga. Terus dapat ilmu apa lagi nih? Yang pasti keorganisasian juga bonusnya. Keorganisasian. Dan yang mana ya, ilmu-ilmu itu bakal sangat amat berguna banget kalau sudah lulus, karena kan sekarang kan zamannya kan serba digital. Benar ya. banget. Dan itu nanti ilmu itu bisa diaplikasikan di digital itu. Benar. Ya jadi daripada bingung kan belajar di luar, mendingan belajarnya di UKM Fotografi Blitz. UKM Blitz gitu. Nah nanti dampak positifnya juga ketika sudah lulus sudah nggak bingung lagi nih ya, mau arahnya kemana gitu kan. Bisa jadi fotografer, ya kan? Bisa jadi videografer, dan mungkin nanti juga bisa konten juga sendiri. Ya betul, konten kreator bisa jadi. Bisa jadi konten kreator juga, itu jadi videografer itu nanti bisa ngarahnya ke jadi konten kreator itu ya? Ya bisa, kadang ada juga yang memang larinya kebanyakan sih ke wedding gitu kan. Cuma ada juga sih yang memang udah mulai ada jiwa-jiwa konten kreator gitu. Iya, oke Ricky, obrolan kita udah panjang banget. Sebelum saya akhiri nih, ada yang mau Ricky sampaikan nggak? Ya, mungkin karena pastinya sekarang kita mau open recruitment, jadi khususnya mahasiswa baru Winadinten Lampung, jangan lupa daftar di UKM Fotografi Blitz. Kebetulan kita udah mau tutup nih, kebetulan di tanggal 8 bulan depan kita bakal tutup, jadi jangan sampai kelewatan gitu. Iya, pokoknya kalau mau daftar itu syaratnya itu nggak ribet. Benar. Yang penting ada kemauan aja udah. Iya. Keinginan belajar yang tinggi satu. Jadi syaratnya cuman itu aja lah pokoknya, nggak usah mikirin, saya belum bisa belum bisa foto, nggak punya kamera, gitu, atau nggak usah mikir handphone saya masih yang biasa-biasa aja. Jangan mikirin dulu itu ya. Yang penting masuk aja dulu, gabung UKM Fotografi gitu. Oke Ricky, terima kasih banyak ya Ricky ya atas waktunya, udah jauh-jauh datang ke sini. Tadi dari mana tadi? Nah kebetulan tadi dari Kalianda gitu. Wah dari Kalianda loh, dari Kalianda datang ke Tribun Lampung cuman buat berbagi ilmu. Bener. Soal fotografi. Terima kasih banyak loh Ricky ya. Sampai ketemu lagi ya. Nanti kalau diundang lagi boleh ya. Siap. Oke. Mungkin diatur aja jadwalnya gitu Mbak. Oke, nanti kita atur jadwal lagi ya. Makasih banyak ya Ricky ya. Ya Tribuners, itu tadi obrolan kita bareng dengan UKM Blitz. Sampai jumpa lagi di Bincang UMKM, Bincang Kampus berikutnya. Selamat malam.